Abu Ubaidah ibnu Jarrah bernama lengkap Amir ibnu Abdillah ibnu Al-Jarrah Al-Quraisy Al-Fihri. Ibunya bernama Umainah binti Ghanam. Ia berasal dari kabilah Quraisy, Bani Al-Haris ibnu Fihr, salah satu kabilah terhormat di Mekah. Sejak kecil, ia tumbuh di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan nasab, kekuatan, dan loyalitas kabilah. Ayahnya termasuk orang yang keras memegang ajaran jahiliyah, sementara ibunya dikenal lebih lembut. Lingkungan Mekah kala itu dipenuhi perdagangan, persaingan, dan ritual penyembahan berhala yang telah mendarah daging. Secara fisik, Abu Ubaidah dikenal bertubuh tinggi dan kurus, berwajah cekung dengan raut yang menenangkan. Gigi serinya kelak tampak rusak akibat pengorbanannya di medan Uhud. Penampilannya sederhana, jauh dari kesan bangsawan Quraisy pada umumnya. Namun justru itulah yang membuatnya mudah diterima dan dipercaya oleh banyak orang. Amir ibnu Abdillah ibnu Al-Jarrah Al-Quraisy Al-Fihri. Ia berasal dari kabilah Quraisy, Bani Al-Haris ibnu Fihr, salah satu kabilah terhormat di Mekah. Sejak kecil, ia tumbuh di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan nasab, kekuatan, dan loyalitas kabilah. Ayahnya termasuk orang yang keras memegang ajaran jahiliyah, sementara ibunya dikenal lebih lembut. Lingkungan Mekah kala itu dipenuhi perdagangan, persaingan, dan ritual penyembahan berhala yang telah mendarah daging. Berbeda dengan kebanyakan pemuda Quraisy, Abu Ubaidah dikenal pendiam, berpikir dalam, dan sangat menjaga kejujuran. Ia tidak dikenal sebagai peminum khamr, tidak tertarik pada pesta pora, dan merasa asing dengan kebiasaan menyembah patung-patung yang tidak mampu memberi manfaat maupun mudarat. Para sejarawan menyebutkan bahwa ia memiliki fitrah yang lurus dan hati yang mudah menerima kebenaran. Ketika Muhammad SAW mulai menyampaikan dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi, berita tentang kejujuran dan akhlaknya telah dikenal luas. Abu Ubaidah mendengar dakwah ini melalui Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Tanpa perdebatan panjang, tanpa keraguan yang berlarut, ia menerima Islam dengan penuh kesadaran. Ia memahami bahwa keimanan ini akan memutus banyak ikatan dunia, namun hatinya telah mantap. Masuk Islamnya Abu Ubaidah menempatkannya dalam barisan awal kaum muslimin. Ia termasuk golongan as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali menerima Islam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia masuk Islam hanya berselang sangat singkat setelah Abu Bakar Asy-Siddiq, pada fase dakwah yang masih sangat rahasia. Ia segera merasakan tekanan dari kaumnya sendiri. Ayahnya menentang keras keputusannya, bahkan memandang Islam sebagai aib besar keluarga. Namun Abu Ubaidah tidak membalas dengan kemarahan. Ia memilih diam, bersabar, dan memperkuat hubungannya dengan Allah. Saat tekanan Quraisy semakin keras, Abu Ubaidah termasuk di antara kaum muslimin yang ikut hijrah ke Habasyah. Hijrah ini menguji kesabarannya, karena ia harus meninggalkan tanah kelahirannya demi mempertahankan iman. Setelah kembali ke Mekah, barulah ia kemudian ikut berhijrah menuju Madinah bersama kaum muslimin lainnya ketika perintah hijrah besar ditetapkan. Di kota baru itu, ia hidup sederhana, mempersaudarakan diri dengan kaum Ansor, dan mencurahkan seluruh tenaganya untuk membela Islam. Ia jarang menonjolkan diri, namun selalu hadir di setiap tugas berat. Ketika Perang Badar terjadi, Abu Ubaidah berada di barisan terdepan. Di medan inilah iman diuji dengan cara paling pahit. Ayah kandungnya sendiri berada di barisan musyrikin. Sang ayah berulang kali mencari Abu Ubaidah untuk membunuhnya demi kehormatan jahiliyah. Abu Ubaidah berusaha menghindar, tidak ingin tangannya menjadi penyebab darah orang tua sendiri. Namun ketika ancaman itu semakin dekat dan membahayakan kaum muslimin, ia terpaksa mengangkat pedang. Ayahnya terbunuh di tangannya. Peristiwa ini tercatat dalam kitab-kitab tarikh sebagai bukti bahwa iman telah mengalahkan ikatan darah. Setelah Badar, Abu Ubaidah semakin dikenal sebagai prajurit yang tenang dan dapat diandalkan. Ia tidak banyak bicara, namun kehadirannya memberi rasa aman. Pada Perang Uhud, ketika keadaan berbalik dan kaum muslimin terpukul, Rasulullah terluka. Dua mata rantai besi dari helm beliau menancap di wajah mulia Nabi. Abu Ubaidah mendekat dengan hati penuh cemas. Ia tidak ingin melukai Rasulullah dengan tangannya, maka ia mencabut besi itu dengan giginya satu persatu, hingga gigi depannya patah. Ia tidak mengeluh, tidak pula menjadikan peristiwa itu sebagai kebanggaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Abu Ubaidah. Dalam sebuah hadis sahih, beliau bersabda bahwa setiap umat memiliki orang terpercaya.
dan orang terpercaya umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Selain itu, Abu Ubaidah juga termasuk dalam 10 sahabat yang secara khusus diberi kabar gembira dengan surga, sebuah kedudukan yang menunjukkan kemuliaan imannya dan konsistensinya dalam ketaatan. Dalam sebuah hadis sahih, beliau bersabda bahwa setiap umat memiliki orang terpercaya, dan orang terpercaya umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Julukan ini bukan sekadar pujian, melainkan pengakuan atas kejujuran, amanah, dan kebersihan hatinya. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ubaidah tetap berada di barisan terdepan dalam membela Islam. Ia ikut dalam berbagai ekspedisi dan penaklukan, namun tidak pernah mengejar kekuasaan. Ketika masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Abu Ubaidah diangkat sebagai panglima tertinggi di wilayah Syam. Di bawah kepemimpinannya, kota-kota besar seperti Damaskus dan Yerusalem ditaklukkan dengan strategi matang dan sikap penuh keadilan. Meskipun memegang kekuasaan besar, kehidupan Abu Ubaidah tetap sangat sederhana. Rumahnya hampir tidak berisi apapun selain alas tidur, pedang, dan peralatan perang. Ketika Umar datang berkunjung, ia menangis melihat kondisi sahabatnya itu. Umar berkata bahwa dunia telah mengubah banyak orang, namun tidak Abu Ubaidah. Dalam memimpin, Abu Ubaidah dikenal lembut namun tegas. Sifat malunya sangat kuat, ia enggan tampil menonjol dan tidak menyukai sanjungan. Namun di balik kelembutan itu, ia memiliki prinsip yang kokoh dalam menjaga amanah. Karena sifat inilah, ia beberapa kali dipercaya mengurus harta umat dan urusan keuangan pasukan, menjaga setiap amanah seakan itu milik orang banyak yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ia tidak memerintah dengan kekerasan, melainkan dengan keteladanan. Ia menolak fasilitas berlebih, menolak diperlakukan istimewa, dan selalu mendahulukan pasukannya. Ia lebih memilih berjalan kaki dibanding menunggang kuda jika itu membuat rakyat merasa dekat dengannya. Ketika wabah Ta'un melanda Syam, Umar mengirim surat agar Abu Ubaidah kembali ke Madinah. Abu Ubaidah memahami bahwa Umar ingin menyelamatkannya, namun ia menolak dengan penuh adab. Ia berkata bahwa dirinya berada di tengah kaum muslimin dan tidak ingin menyelamatkan diri sendiri sementara pasukannya menghadapi musibah. Wabah itu akhirnya merenggut nyawa Abu Ubaidah pada tahun 18 Hijriah. Menjelang wafat, ia berwasiat agar kaum muslimin menjaga sholat, keikhlasan, dan persatuan. Ia wafat tanpa meninggalkan harta, tanpa istana, tanpa warisan dunia. Nama Abu Ubaidah ibn Jarrah tetap hidup dalam sejarah sebagai simbol amanah, kejujuran, dan kepemimpinan yang bersih. Ia bukan hanya panglima perang, tetapi teladan tentang bagaimana iman membentuk manusia menjadi pelayan umat yang sejati. Sejak menetap di Madinah, Abu Ubaidah menjalani hari-harinya dengan disiplin ibadah dan kesiapsiagaan. Ia termasuk sahabat yang paling jarang terlihat tertawa keras. Wajahnya selalu tenang, seolah menyimpan kesadaran bahwa hidup hanyalah perjalanan singkat menuju akhirat. Ia memperbanyak salat malam, puasa sunnah, dan jarang terlibat perdebatan duniawi. Dalam setiap peperangan setelah Badar dan Uhud, Abu Ubaidah selalu berada di posisi yang rawan namun penting. Pada Perang Khandaq, ia ikut menggali parit bersama kaum muslimin, merasakan lapar dan dingin tanpa mengeluh. Ketika kemenangan datang, ia tidak mencari pujian. Ketika kekalahan sementara menimpa, ia tidak menyalahkan siapapun. Pada peristiwa penaklukan Makkah, Abu Ubaidah memasuki kota kelahirannya bukan sebagai penuntut balas, melainkan sebagai hamba yang tunduk. Ia menyaksikan berhala-berhala runtuh, simbol jahiliyah yang dahulu menguasai kota itu. Ia teringat masa kecilnya, ayahnya, dan keputusan besar yang pernah ia ambil di Badar. Namun hatinya telah bersih dari dendam. Dalam perang Hunain dan pengepungan Taif, Abu Ubaidah tetap tampil sebagai prajurit yang patuh. Ia tidak pernah membantah perintah Rasulullah, bahkan ketika logika militer tampak berat. Ia percaya bahwa keberkahan terletak pada ketaatan. Rasulullah sering mempercayakan tugas-tugas sensitif kepada Abu Ubaidah. Ia pernah diutus memimpin delegasi, menjaga harta rampasan, dan menyelesaikan urusan antar kabilah. Kepercayaan itu tumbuh bukan karena kepandaian berbicara, melainkan kejujurannya yang tak tercelah. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Ubaidah menghadapi masa paling berat bagi umat. Ia termasuk yang setia mendukung Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam menjaga persatuan kaum muslimin. Dalam peperangan melawan kaum murtad, ia berdiri teguh meski risiko besar menghadang. Ketika Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah, Abu Ubaidah semakin sering diberi tanggung jawab besar. Ia memimpin pasukan ke wilayah Syam bersama para sahabat agung lainnya.
Di medan perang, ia tidak hanya mengatur strategi, tetapi juga menjaga akhlak pasukan. Ia melarang perusakan berlebihan, penindasan penduduk, dan pengkhianatan perjanjian. Di Damaskus, ia hidup seperti rakyat biasa. Ia makan roti kering, tidur di atas alas kasar, dan menolak pengawal khusus. Penduduk Syam menghormatinya bukan karena ketakutan, tetapi karena keadilan. Dalam salah satu kunjungan Umar ke Syam, Umar meminta Abu Ubaidah menunjukkan rumahnya. Ketika melihat betapa sederhananya kehidupan sahabatnya itu, Umar menangis. Abu Ubaidah berkata bahwa ia hanya ingin cukup bekal untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Ketika wabah taun mulai menyebar, Abu Ubaidah tetap berada di garis depan, menenangkan pasukan dan rakyat. Ia memimpin dengan keteladanan, bukan dari balik perlindungan. Ia tahu risikonya, namun tidak pernah menyesal. Saat sakitnya semakin berat, ia mengumpulkan pasukannya. Ia berwasiat agar mereka tetap taat kepada Allah, menjaga sholat, dan tidak tergoda dunia. Kata-katanya sederhana, namun keluar dari hati yang bersih. Ia wafat dengan tenang, jauh dari kampung halaman, namun dekat dengan Tuhannya. Kaum muslimin kehilangan pemimpin besar, tetapi teladannya tetap hidup. Sejarah mencatat Abu Ubaidah ibnu Jarrah sebagai manusia yang tidak silau kekuasaan, tidak tergoda harta, dan tidak goyah oleh pujian. Ia membuktikan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari keimanan, amanah, dan ketundukan total kepada Allah. Dalam kepemimpinannya di Syam, Abu Ubaidah menghadapi tantangan besar yang tidak hanya berupa peperangan, tetapi juga pengelolaan wilayah luas dengan penduduk beragam keyakinan. Ia memahami bahwa kemenangan sejati bukan sekedar menaklukkan kota, melainkan menegakkan keadilan yang membuat penduduk menerima Islam dengan hati terbuka. Karena itu, ia sangat berhati-hati dalam menetapkan kebijakan, selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, serta berkonsultasi dengan para sahabat utama. Salah satu ujian terberatnya adalah ketika pasukan Muslim berhadapan dengan kekuatan Romawi Timur yang besar dan terorganisir. Dalam situasi genting, Abu Ubaidah tidak terpancing oleh ambisi pribadi. Ketika Khalifah Umar memutuskan menunjuk Khalid ibnu Walid sebagai panglima lapangan, Abu Ubaidah menerimanya dengan lapang dada. Ia tidak merasa tersinggung meski secara formal ia adalah pemimpin tertinggi di Syam. Ia berkata bahwa tujuan mereka bukanlah jabatan, melainkan keridhaan Allah. Sikap ini semakin menguatkan persatuan pasukan. Dalam Perang Yarmuk, Abu Ubaidah berperan sebagai pengikat barisan. Ia menenangkan pasukan yang menghadapi jumlah musuh berlipat ganda. Ia mengingatkan mereka akan janji Allah tentang pertolongan bagi orang-orang yang sabar dan bertawakal. Ketika pertempuran berkecamuk selama hari-hari yang panjang, ia berkeliling di antara barisan, memastikan tidak ada prajurit yang terabaikan. Setelah kemenangan besar di Yarmuk, nama Abu Ubaidah semakin harum. Namun ia tetap menolak segala bentuk kemewahan. Ia membagi harta rampasan secara adil dan memastikan hak fakir miskin terpenuhi. Ia menolak membangun rumah besar atau mengenakan pakaian mewah, meski ia mampu. Abu Ubaidah dikenal sangat berhati-hati terhadap harta publik. Ia menganggap setiap dirham milik umat sebagai amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika ada pemberian hadiah, ia selalu bertanya, apakah itu bagian dari haknya atau bentuk sogokan. Ketegasan ini membuat para pejabat di bawahnya segan berbuat curang. Dalam kehidupan sehari-hari, ia sering terlihat membantu pekerjaan rakyat. Ia menengok orang sakit, mendengar keluhan penduduk, dan menyelesaikan perselisihan dengan penuh kesabaran. Ia tidak memerintah dari kejauhan, melainkan hadir di tengah masyarakat. Ketika wabah taun Amwas semakin meluas, Abu Ubaidah menunjukkan keteguhan luar biasa. Ia tidak mengisolasi diri di tempat aman. Ia justru mendatangi pasukan yang sakit, memberi semangat, dan mengingatkan mereka untuk bersabar. Ia memahami bahwa takdir Allah tidak bisa dihindari, namun manusia tetap diperintahkan untuk berikhtiar dan saling menguatkan. Saat sakitnya semakin parah, Abu Ubaidah merasakan bahwa ajalnya semakin dekat. Ia meminta agar pasukannya dikumpulkan. Dengan suara lemah namun jelas, ia menyampaikan pesan terakhir. Ia menasihati mereka agar selalu jujur, menunaikan amanah, menjaga sholat, dan tidak terpedaya oleh dunia. Ia mengingatkan bahwa kemenangan dan kekuasaan hanyalah titipan. Setelah wafatnya Abu Ubaidah, kaum muslimin di Syam diliputi kesedihan mendalam. Mereka kehilangan pemimpin yang adil dan penuh kasih. Namun warisannya tidak hilang. Nilai-nilai yang ia tanamkan terus hidup dalam kepemimpinan Islam setelahnya. Para sejarawan menulis bahwa Abu Ubaidah ibn Jarrah
adalah contoh nyata bagaimana iman membentuk karakter pemimpin. Ia tidak meninggalkan bangunan megah atau harta berlimpah, tetapi meninggalkan teladan yang jauh lebih berharga, amanah, keikhlasan, dan keberanian untuk menempatkan Allah di atas segala-galanya. Pada masa-masa awal tinggal di Madinah, Abu Ubaidah termasuk sahabat yang sangat menjaga dirinya dari kenyamanan berlebihan. Ia memilih hidup sederhana, meskipun kesempatan untuk hidup lebih lapang terbuka lebar. Ia sering terlihat duduk di Masjid Nabawi dalam waktu lama, merenungi ayat-ayat Al-Quran yang turun, dan memperhatikan langsung bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina umat sedikit demi sedikit. Dari situlah ia belajar bahwa kepemimpinan sejati lahir dari ketakwaan, bukan dari suara yang lantang atau tampilan yang mengesankan. Abu Ubaidah jarang meriwayatkan banyak hadis, bukan karena kurang ilmu, tetapi karena kehati-hatiannya. Ia takut keliru dalam menyampaikan sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap wara ini membuat para sahabat lain menaruh hormat besar kepadanya. Ketika ia berbicara, orang-orang mendengarkan dengan penuh perhatian, karena tahu kata-katanya lahir dari pertimbangan dan kejujuran. Dalam kehidupan sosial, Abu Ubaidah dikenal sangat menjaga perasaan orang lain. Ia tidak suka mematahkan pendapat dengan keras. Jika berbeda pandangan, ia menyampaikannya dengan lembut. Ia memahami bahwa persatuan umat jauh lebih penting daripada kemenangan pendapat pribadi. Sifat inilah yang membuatnya sering dijadikan penengah dalam situasi sulit. Ketika wilayah Islam semakin meluas di masa Umar Ibnul Khattab, tantangan yang dihadapi Abu Ubaidah semakin kompleks. Ia harus mengatur logistik pasukan, menjaga moral prajurit, sekaligus memastikan penduduk non-Muslim mendapatkan perlindungan sesuai perjanjian. Ia menegakkan prinsip bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam agama dan tidak boleh ada kezoliman, meskipun terhadap musuh yang telah kalah. Dalam banyak kesempatan, Abu Ubaidah menolak penghormatan berlebihan. Ia tidak suka dipuji di depan umum. Jika ada yang memujinya sebagai panglima besar, ia segera mengalihkan pembicaraan kepada nikmat Allah dan jasa para prajurit. Ia khawatir pujian itu akan merusak keikhlasan yang selama ini ia jaga dengan susah payah. Para sahabat yang hidup bersamanya di Syam sering menceritakan bahwa Abu Ubaidah adalah orang yang paling sedikit tertawa, namun paling menenangkan jika berbicara. Kehadirannya memberi rasa aman. Ia tidak mudah marah, namun jika amanah dilanggar, ia menjadi sangat tegas. Ketegasan itu bukan lahir dari emosi, melainkan dari rasa takut kepada Allah. Ketika wabah Ta'un Amwas mencapai puncaknya, banyak pasukan dan penduduk yang mulai putus asa. Abu Ubaidah berusaha menguatkan mereka dengan mengingatkan bahwa setiap musibah memiliki hikmah dan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pertemuan dengan Allah. Ia mencontohkan kesabaran itu dengan tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, beribadah semampunya, dan melayani umat sampai tenaganya benar-benar habis. Menjelang akhir hayatnya, Abu Ubaidah tidak meninggalkan wasiat tentang harta atau jabatan. Ia hanya meninggalkan pesan tentang sholat, kejujuran, dan persaudaraan. Ia berpesan agar kaum muslimin tidak saling menzolimi, tidak berlebihan mencintai dunia, dan selalu mengingat bahwa kekuasaan adalah ujian. Setelah kepergiannya, Umar ibn al-Khattab sangat berduka. Ia pernah berkata bahwa seandainya Abu Ubaidah masih hidup, ia tidak akan ragu menunjuknya sebagai khalifah. Pernyataan ini menunjukkan betapa besar kepercayaan Umar terhadap integritas dan ketakwaan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ibn Jarrah dikenang bukan karena pidato-pidatonya, bukan pula karena kemenangan militernya semata, melainkan karena kemurnian imannya. Ia menjadi bukti bahwa Islam mampu membentuk manusia yang kuat tanpa kehilangan kelembutan, berkuasa tanpa menjadi zolim, dan terkenal tanpa mengejar nama. Hidupnya adalah pelajaran panjang tentang amanah, dari masa muda di Mekah, hijrah ke Madinah, medan-medan perang yang keras, hingga memimpin wilayah luas dan akhirnya wafat dalam kesederhanaan. Abu Ubaidah menunjukkan satu benang merah, ketundukan total kepada Allah. Demikianlah perjalanan hidup Abu Ubaidah ibn Jarrah, seorang sahabat yang tidak pernah mencari sorotan, namun justru bersinar sepanjang sejarah Islam. Keteladanannya tetap relevan bagi siapapun yang memikul amanah, di zaman apapun. Ia pergi tanpa meninggalkan dunia, namun meninggalkan jejak yang tak terhapus oleh waktu.